nikmat kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruang IPA ini dalam rangka berkolaborasi dan berdiskusi bersama masalah disiplin positif di sekolah kita ini. Salawat dan salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya di tugas saya ini ya. Tugas saya ini adalah dari modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini kami ditugaskan untuk mengimbaskan atau diseminasi dari pengetahuan yang kami dapat dari modul 1.4 yaitu disiplin positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, nah pada hari ini kita ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Itu yang pertama adalah konsep dasar disiplin positif. Yang kemudian yang kedua itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga itu keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah mungkin di sini Bapak Ibu pengalamannya sudah lebih dari saya tentang budaya positif. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini saya inginnya itu bersama-sama berkolaborasi dan berdiskusi supaya budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Penuka. Nah, sekarang yang pertama itu adalah disiplin positif. Sebelumnya di sini kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin itu kira-kira seperti apa? Disiplin. Iya, goyangnya apa Bu? Ya, taat aturan atau peraturan-peraturan ya. Pak Thomas? Mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Oke, bisa juga Bu ya. Termasuk juga itu disiplin. Pak Thomas? Disiplin menurut saya adalah siswa yang sudah mengikuti peraturan baik dari segi tugas maupun dari segi waktunya. Oke. Ya, semuanya benar ya Bapak Ibu ya. Kata disiplin itu merupakan aturan ya. Aturan, peraturan yang dijalankan oleh siswa, tetapi kalau tidak dilaksanakan, apakah akan mendapatkan sanksi seperti itu? Yang pernah Bapak Ibu lakukan pasti ya. Misalnya siswa kita tidak menjalankan tugas atau tidak mengerjakan PR atau terlambat. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah memberikan sanksi atau hukuman pada siswa? Pernah kan? Nah, inilah yang kita bahas itu dalam disiplin ya. Disiplin itu suatu pendekatan ya, suatu pendekatan untuk mendisiplinkan siswa dari dalam diri siswa itu. Ya, jadi bisa dikatakan itu adalah motivasi intrinsik yang berada di dalam diri siswa, kesadaran siswa. Kalau peraturan itu berisi biasanya cuma tertulis saja, berisi larangan, ya, berisi larangan. Kalau tidak menjalankan berarti dikenakan hukum. Jadi itu menurut saya itu tidak membentuk siswa itu berubah perilakunya. Itu. Kalau disiplin positif itu ada nilai-nilai keyakinan, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada pada saat kita menerapkan disiplin positif. Nah, untuk lebih jelasnya itu di sini ada kita refleksi dulu ya Bapak ya. Kita refleksi dulu karena refleksi itu sangat penting. Karena refleksi itu gunanya untuk memperbaiki ya, supaya kedepannya kita bisa lebih baik. Ini ada ceritakan pengalaman pribadi Bapak Ibu ya terkait
pelanggaran di sekolah sebagai guru, kepala sekolah atau pengawas, dan bagaimana sekolah harus menghindarinya. Di sini ada pertanyaannya, pemandunya supaya Bapak Ibu bisa mudah dalam menjawab. Bagaimana Pak Bus, kira-kira siapa yang bisa menceritakan pengalaman pribadi tentang disiplin yang Ibu laksanakan, Bapak Ibu laksanakan di sekolah kita? Tidak apa-apa Bu, jujur saja, makanya kan refleksi kita harus jujur ya, karena supaya kita bisa lebih baik lagi ya. Oh ternyata ini selama ini kita salah misalnya, berarti kita harus belajar seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menceritakan? Bapak Ibu, ya silakan Ibu Yeni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya mau bercerita saja. Kalau dilihat dari pertanyaan itu, saya mau berbagi pengalaman ketika ada pelanggaran yang terjadi di kelas yang dilakukan oleh siswa. Nah, pada saat itu siswa saya berikan tugas, namun pada saat ditentukan hari pengumpulan tugasnya, beberapa siswa tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan, gitu Pak. Kemudian karena ada pelanggaran seperti itu tadi, saya sebagai guru haruslah melakukan memberikan hukuman terhadap siswa tersebut karena melanggar perjanjian dan aturan mengenai waktu pengumpulan tugas. Kemudian kalau ditanya gimana reaksi siswa atau guru saat melakukan pelanggaran saat itu, ya kalau bagi siswa mungkin mereka merasa bahwa harus dilakukan, ya hukuman dari guru itu harus dilakukan karena sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang sudah mereka kerjakan pada saat itu. Dan memang saya sebagai guru rasanya juga harus memberikan istilahnya punishment gitu ya Pak, di samping reward juga ada punishment ketika siswa melakukan pelanggaran seperti itu. Karena bagi saya kalau ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kemudian dibandingkan dengan siswa lain yang sudah mengumpulkan tugas, ketika siswa ini tidak diberikan tindakan, ya pasti siswa yang sudah memberikan tugasnya itu akan merasa kok ini tidak ada tindakan sama sekali dari gurunya seperti itu. Namun kalau berbicara masalah perasaan, ya sudah pasti perasaan kita ya gimana? Waktu itu ceritanya saya memberikan hukuman berupa lari keliling lapangan gitu Pak. Ya perasaan kasihan juga ada, kasihan memang ya, cuman kalau tidak diberikan ketegasan seperti itu, ditakutkan di kedepannya siswa tersebut mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin seperti itu. Entah apa yang saya lakukan itu salah atau bagaimana, saya kurang paham. Mungkin dari teman-teman guru sekalian bisa memberikan masukan atau berbagi cerita dan sebagainya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan itu Pak Yadi. Bagus sekali ceritanya. Saya dapat kata kunci ya. 3 kata kunci dari Bu Yadi. Yang pertama menghukum, yang kedua itu konsekuensi, ya kan? Konsekuensi. Nah di situ itulah yang akan kita pelajari nanti lebih dalam lagi. Apakah yang dilakukan oleh Ibu ini benar atau salah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, masalah disiplin positif ini. Selanjutnya, nah ini ada juga 2 pertanyaan. Nah menurut Bapak Ibu, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif? Dan apa hubungan menciptakan lingkungan belajar positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ini kata kuncinya lingkungan belajar yang positif. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ibaratnya sekolah kita ini ibaratkan sebuah ladang atau sawah. Nah, sawah atau ladang itu ditanami oleh petani, misalnya menanam jagung. Nah, bagaimana petani tanam jagung? Pasti dirawat ya, dirawat dengan sepenuh hati supaya
jagung itu tumbuh dengan subur. Berarti diberi pupuk, diberi air, apalagi ya, dia tidak ulat itu dibasmi, hamanya dibasmi. Nah, begitupun ibaratnya kita di sekolah. Sekolah kita ini pakai sawah tadi. Jadi kita harus menciptakan suasana kelas itu yang sekolah kita ini menciptakan suasana yang nyaman, ya, yang nyaman, yang aman untuk anak didik kita. Tidak terpaksa. Bayangkan saja kalau siswa itu terpaksa ke sekolah, apa yang terjadi? Nah, kalau tertekan dengan ke sekolah, karena sekolah tidak nyaman, ya, berarti ya saya kurang maksimal dalam belajar seperti itu. Nah, kalau itu yang dinamakan dengan lingkungan belajar yang positif. Jadi kita menciptakan lingkungan itu yang nyaman dan aman bagi peserta didik, supaya pembelajaran berpihak pada murid itu dapat terlaksana dengan maksimal, ya. Bapak Ibu tahu ya, yang berpihak pada murid itu seperti apa? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Gimana? Ya, itu ya. Yang berpihak pada murid itu ya, bagaimana Pak Thomas, ada masukan mungkin? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pendidikan yang berpihak kepada murid, artinya pendidikan yang guru menyesuaikan dengan kebutuhan murid, sesuai dengan masing-masing karakter dari murid tersebut, dan juga setiap siswa itu mempunyai minat dan bakat, maka dan mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Artinya punya kesukaan pada pembelajaran tertentu atau tipe tertentu. Mungkin ada siswa yang sifatnya auditory, ya lebih paham ketika mendengarkan perkataan atau suara. Tapi ada juga siswa yang lebih tertarik pada video dan sebagainya. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid berarti guru menyesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing peserta didik tersebut. Artinya dalam bahasa lain, guru harus mampu membuat pembelajaran ini sesuai dengan masing-masing dari murid tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, bagus sekali Pak Thomas, terima kasih. Berpihak pada murid, ya benar sekali. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Tadi Pak Thomas menyebutkan ada auditory, ada kinestetik, dan ada audiovisual ya. Jadi kita harus membuat semacam tugas atau latihan itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau auditory berarti siswa itu belajarnya tipe berdengar. Kalau kinestetik itu yang selalu bergerak ya, itu. Dan juga ada audiovisual, dia hobi nonton video dan lain-lain. Itu sebenarnya masuk ke berdiferensiasi ya Pak ya. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Konsep disiplin ya, tadi sudah kita bahas. Disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini baru kata disiplin saja ya ini ya. Nah sekarang kalau disiplin positif itu lebih ke kesadaran ya, dan tanggung jawab yang ada dalam diri siswa itu. Atau sudah saya sampaikan tadi itu motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, kesadarannya ya, karena tidak diperintah lagi. Murid itu sudah sadar, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau jagalah kebersihan. Jadi siswa itu sudah sadar seperti itu. Kalau tertanam dalam dirinya tidak akan membuang sampah sembarangan. Kemudian sebagai pendidik, ya kita itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan bahas nantinya. Dan memiliki motivasi intrinsik.
Kemudian selanjutnya, nah ya, kaitan disiplin positif dengan profil pelajar Pancasila dan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Inilah yang dinamakan dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif itu juga tercakup semua ke dalam P5. Ya kan, kita kemarin sudah menerapkan P5. Masih ingat ya waktu itu P5 itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dengan kalau yang semuanya ini sudah terlaksana, maka sekolah tersebut akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Apakah Bapak Ibu sudah membuat di kelas kita pembelajaran yang menyenangkan? Pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Apa siswa yang masih takut? Kalau pelajaran misalnya matematika atau fisika, kapan kita belajar dalam kelas, siswanya malah ngantuk misalnya, bosan, pernah ya mas? Tapi sekarang kita ubah mindset kita buatlah. Saya sudah pernah ya menerapkan ini di kelas. Pembelajaran yang menyenangkan, di sela-selanya itu saya menggunakan SPK ya, SPK. Jadi siswa itu terhibur ya, terus menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, ya itu. Nah sekarang apa saja yang Bapak ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Nah nilai-nilai kebajikan universal ini langsung saja ya, ini contohnya. Nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu contohnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah sekarang, manakah nilai kebajikan yang paling menarik menurut Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Dari nilai-nilai ini, menurut Bapak Ibu, mana yang paling menarik? Silakan. Ada Bapak Ibu ingin berpendapat? Ini kan sudah ada nilainya ya, nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang paling menarik menurut Bapak Ibu? Yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah, misalnya, itu boleh diceritakan. Silakan. Ibu Linda ya, silakan Ibu Linda. Pilih salah satu saja yang menurut Ibu paling menarik. Baiklah, izin untuk menjawab. Dari nilai kebajikan ini, yang paling melirik saya dirasa hormat dan toleransi, Pak. Dimana di sini rasa hormat dan toleransi, bahwasanya kita sebagai guru dan siswa, alhamdulillah sudah menerapkan, walaupun sangat sangat dikategorikan tidak mudah, tapi namun kita tetap berusaha untuk menumbuhkan rasa hormat dan toleransi antara siswa dengan guru, antara siswa sama siswa, dan guru sesama guru. Terima kasih. Oke, kita menurut Ibu Linda rasa hormat dan toleransi. Ya di sekolah kita sudah diterapkan saling menghormati dan toleransi dengan siswa dan sesama guru. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling kaitannya dengan pertanyaan dari refleksi dari Ibu Yeni tadi kan belum ada jawabannya. Ini yang kita akan bahas, ini yang lebih seru. Ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ya, ada kalau motivasi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada cerita. Intinya kita sebagai guru harus datang tepat waktu. Apakah kita itu ingin dipuji oleh kepala sekolah? Apakah kita memang itu profesionalisme
kita sebagai guru untuk datang tepat waktu, atau karena ada penghargaan dari orang lain. Nah ini juga ada, atau ada ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, atau sebagai teladan bagi murid-murid. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, ini saja menjawabnya, karena ini kalau menurut saya ini kita sebagai guru, ya kita harus datang tepat waktu, karena kita kan harus menjadi contoh teladan kepada murid kita. Aku pernah membaca gitu ya, atau pernah mendengar dari Ustadz saya lupa, bahwa guru yang datang telat walaupun hanya 1 menit saja, gaji yang kita makan di setiap bulan itu akan ditanyakan nanti di akhirat, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, jadi di situ saya terpukul selama ini. Ya Allah, selama ini saya kadang 5 menit, 10 menit ya. Bahkan saya di kelas minta maaf dulu ke kelas. Ya kita selalu manusia kan, kalau salah kita harus minta maaf ke kelas, ke grup. Maaf anak saya ini terlambat karena Bapak ada kerjaan sedikit. Nah, itu ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita minta maaf ya kalau kita salah itu. Nah itu kalau di sini mengajarkan saya, dari pendidikan guru Bengkara ini mengajarkan saya untuk disiplin, itu salah satunya. Sangat penting sekali untuk kita. Jadi Bapak Ibu, untuk kedepannya mari kita belajar dulu ya, bertahap, jangan langsung seperti itu ya. Memang kewajiban kita harus tepat waktu. Kalau guru tepat waktu, insya Allah muridnya juga akan tepat waktu. Karena kita menjadi teladan. Nah ini tadi ya, 3 motivasi. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat keimbangan atau hak penghargaan, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita pilih yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 3. Kalau saya nomor 3, Bapak Ibu nomor 3 kan? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya berarti apa namanya? Terpaksa, karena terpaksa, ada keterpaksaan, tertekan gitu. Kalau untuk penghargaan, ya sebenarnya tidak bagus ya menurut saya untuk penghargaan. Misalnya siswa ini datang terlambat, kalau dia tepat waktu kita kasih hadiah, akhirnya di situ menimbulkan persaingan. Oh, berlomba-lomba lah nanti siswa akan mendapatkan hadiah. Kalau tidak mendapatkan hadiah, berarti dia akan ya kecewa salah satunya, dan akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan yang lain. Itu tidak. Ya tapi menurut Bapak Ibu cara seperti apa kira-kira? Apakah penghargaan itu termasuk hukuman? Kita memberikan penghargaan itu apakah termasuk dari hukuman? Termasuk. Pak Thomas, sekarang Pak Thomas. Baiklah, tadi Bapak menanyakan apakah sebuah penghargaan itu dapat dikatakan sebuah hukuman. Ya kan, sudah bertanya. Jadi memang kita tidak menutup diri di kelas maupun di sekolah, dan pada segala segi orang ini akan sangat senang ketika ada hadiah. Ya kan, hadiah, apalagi dia yang dapat hadiah banyak ini, pasti senang, ya kan? Siapapun itu kalau dikasih hadiah senang, di kelas senang, siswa yang dapat hadiah senang. Nah, namun yang kadang-kadang tidak kita sadari, di balik ada siswa yang senang tersebut ada siswa yang kecewa, ya kan? Ada siswa yang kecewa. Nah, rasa kecewa itu muncul karena mungkin dia tidak mampu untuk mendapatkan hadiah tersebut. Mungkin nilainya kecil dan tidak mampu menyelesaikan tugas dari gurunya, atau kurang kalah cepat dari temannya dan sebagainya, sehingga rasa kecewa ini dianggap sebagai hukuman bagi fisik dia, bagi psikis. Nah,
Nah, bagi psikis dia, secara fisik tidak dapat hukuman, tapi secara psikis ada rasa kecewa dan sebagainya. Dan hal itu dapat disebut sebagai hukuman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, berarti termasuk juga hukuman ya. Benar ya, bilang ya, kalau termasuk juga hukuman. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan-perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seandainya seperti ini, saya contohkan, siswa itu berjalan, tidak sengaja menumpahkan air, misalnya di kantor misalnya, siswa itu ke kantor, berjalan, kemudian ada gelas yang berisi air, tersenggol tidak sengaja, tersenggol, dan air itu gelas itu pecah. Nah, sekarang kalau saya seperti ini, misalnya sepeda Rido, kenapa kau ini? Tidak hati-hati ya. Sekarang kalau memecahkan ini, Pak Hukum ini, kamu silakan bersihkan WC. Berarti itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, Rido, kenapa? Oh ini Pak, gelas saya pecah. Oh silakan bersihkan gelas-gelasnya ini, silakan ambil dan buang ke kotak sampah, dan air yang di meja tolong dilap ya. Apakah itu hukuman? Apa itu? Berarti konsekuensi. Kalau yang paling bagus itu adalah restitusi. Jadi si korban tadi mendapatkan ganti, dan juga dari restitusi itu siswa dapat mencari solusinya sendiri. Oh, aku menjatuhkan gelas ini berarti gunanya untuk minum. Berarti dia sadar ya. Berarti dia konsekuensi restitusinya dia harus mengganti. Itu ya. Nah kemudian ini, ayo Bapak Ibu silakan fokus ke situ ya. Kita bahas yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 ada kasus ini ya, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ibu minta apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Mengganti penghapus teman yang dihilangkan, apakah konsekuensi? Ini hukuman, fokus ke hukuman atau konsekuensi ya? Pilih saja antara hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena berlatar rambut sekolah. Ini kasus ibu ya. Karena ibu anak TK ya, anak TK tidak membuat tugas, disuruh keliling lapangan. Berapa kali bu waktu itu? 3 kali ya. Berarti termasuk hukuman atau konsekuensi bu? Hukuman, oke. Iya, betul. Sekarang yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Yang keempat, mencatat 200 kita waktu SD. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf. Ini saya pernah waktu SD karena berkelahi dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Nah, sedih bu. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Masih ada yang bilang konsekuensi. Nanti kita buktikan jawabannya. Nomor 5 ini membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Jelas ini hukuman ya. Nah ini jawabannya. Nomor 1 dengan nomor 3 itu konsekuensi. Yang 2, 4, 5 itu adalah hukuman. Nah sekarang, nah ini ya. Efektif hanya untuk jangka pendek mas. Kalau hukuman itu hanya untuk jangka pendek saja. Kalau sudah dihukum berarti siswa itu kemungkinan akan mengulang lagi. Kalau pakai restitusi, ya kalau restitusi insya Allah dalam jangka panjang dan siswa tidak akan mengulanginya lagi. Ini bisa dibaca ya. Nah ini bagaimana reaksi kita
kepada murid yang melakukan kesalahan itu yang pertama menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian guru dan murid berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu restitusi ya. Ini restitusi yang harus kita lakukan. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama apa itu Bapak Ibu? Bertahan. Ya pasti ya bertahan hidup ya, termasuk dalam fisiologis ya. Sandang, pangan ya itu termasuk dalam bertahan hidup. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan, kasih sayang dan rasa terima. Siswa itu 5 kebutuhan ini harus ada dalam siswa. Kita selaku guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini pada siswa kita. Sangat penting. Ya. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan bukan berarti sesuka hati ya. Ini lebih ke mandiri, lebih ke mandiri. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Thomas tadi tentang berdiferensiasi tadi ya. Kemudian kesenangan. Nah, siswa itu ternyata kebutuhannya butuh kesenangan. Ya. Butuh dia mendapatkan kesenangan. Dan yang ketiga adalah penguasaan dari kompetensi ya, dari kemampuan dalam pembelajaran. Nah ini, saya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau kebutuhan dasar murid itu tidak terpenuhi, kira-kira siswanya jadi seperti apa? Ada bisa menceritakan apa? Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi dengan murid kita? Kalau tidak terpenuhi, ada siapa yang bisa menjawab? Ini kan penting ya Bapak Ibu ya. Penting sekali dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Sebagai guru ya, sebagai guru kita harus memenuhi ini. Ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti siswa itu ya, selaku siswa mereka tuh kita harus menerima siswa itu apa adanya. Siswa itu unik ya. Kita tidak bisa memaksakan siswa harus sesuai kehendak kita itu ya. Kita terima dengan apa adanya, kita berikan kasih sayang itu sebenarnya. Kalau seandainya tadi balik lagi, kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka seperti apa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan? Ibu Rosda bisa ya? Silakan Bu. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi bagi siswa, kalau dia bertingkah nakal, cari perhatian. Terima kasih Bu. Kali Ibu Rosda ini guru BK ya, tahunnya ya, cocoknya ya itu. Betul ya. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, maka siswa itu akan melanggar aturan untuk memenuhi kebutuhannya tadi, tapi dia tidak bisa menyampaikannya, akhirnya menyampaikan dengan cara yang salah. Contoh, kita sering melihat siswa itu dalam kelas sering lempar kertas, ya kan? Setelah kita dampingi, berarti kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Kalau melempar kertas, ada tertawa, berarti kebutuhan dasar kesenangan, ya kan? Tapi caranya itu salah, bisa merugikan orang lain dan bisa mengganggu teman-teman yang lain di kelas. Nah itu. Jadi kita sebagai guru ya harus membuat siswa senang dulu supaya mereka bahagia. Ya, kita harus bahagia. Kita bukan guru saja yang harus bahagia, siswa pun harus bahagia ya. Supaya pembelajaran itu senang. Itu. Nah itu ya. Ini intinya saja tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya keyakinan kelas. Ini yang kurikulum merdeka ini. Aku ingin tanya juga ini ya. Pernah ya membuat keyakinan kelas sebelum belajar? Pernah Bapak Ibu?
kalau belum nanti kita bahas di sini ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Tidak apa-apa. Nah, ini sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya itu kalimat yang positif, bukan menggunakan kalimat yang negatif. Kalau peraturan kelas itu ya peraturan yang kalau tidak diikuti berarti dilanggar atau kena hukuman, seperti itu kalau peraturan. Nah, mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena tadi ya membuat kelas kita itu menjadi kondusif, pembelajaran menjadi aman, nyaman dan kondusif. Contoh, kita contohkan Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas misalnya. Pada sebenarnya awal tadi kita buat keyakinan kelas dulu ya. Yang pertama misalnya apa? Kita kesepakatan antara guru dan murid. Kita sama-sama berdiskusi membuat keyakinan kelas. Yang pertama apa kira-kira? Jagalah kebersihan. Oke, kita buat nanti di apa? Di wall atau apa ya? Di wall dalam bentuk poster atau apa? Itu misalnya jangan menggunakan kata dilarang membuang sampah. Karena dilarang itu menggunakan kalimat negatif. Kita cari yang lain, berarti jagalah kebersihan. Misalnya lagi dilarang merokok, masih itu kalimat negatif. Berarti apa? Kira-kira kalau dilarang merokok? Cukup saja seperti ini, jagalah kesehatan. Itu ya. Nah itu ya, itu keyakinan kelas dan peraturan kelas, bedanya seperti itu. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ditanyakan nilai kebajikan, dilarang membuang sampah, berarti nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Kebersihan. Kalau dilarang merokok berarti kesehatan. Ini masih peraturan ya, bukan nilai apa namanya, bukan keyakinan. Kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Perhatian, disiplin, tanggung jawab yang bisa. Yang ini hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lebih ke komitmen, yang boleh itu juga termasuk dalam nilai kebajikan. Matikan komputer setelah digunakan. Tanggung jawab ya, karena kita kirim ke komputer penumpang ya harus dimatikan. Wajib menggunakan masker, berarti himbauan atau kesehatan juga bisa ya. Dilarang berlari di koridor, kan bahaya ya. Berarti nilai kebajikan apa? Keamanan ya, itu ya. Nah ini bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah. Nah ini kita lihat dulu nilai-nilai kebajikan yang ada tadi. Kemudian tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah dalam diskusi, kita diskusikan bersama. Kemudian kita sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, kemudian diskusikan kembali, kemudian disosialisasikan dan dibuat poster, kemudian di-upload ke media sosial. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa dibuat poster untuk ditempel di lingkungan sekolah kita? Keyakinan. Di kelas sekolah kita ada tidak Bapak Ibu? Belum ada Pak? Belum ya? Kira-kira Pak Thomas kira-kira apa Pak? Contohnya yang bisa dibuat poster supaya siswa itu setiap melihat bisa membaca, oh bisa menjalankan keyakinan itu, tumbuh dalam dirinya sendiri. Apa? Uliti ya? Benar nggak itu Pak? Keyakinan kelas itu seperti jaga kebersihan berarti ya Pak? Ya seperti itu, boleh ya. Kita buat dalam bentuk poster. Nah itu makanya kita harus berkolaborasi ya, berdiskusi bersama-sama dalam menentukan nilai-nilai kebajikan. Nah ini ya keyakinan kelas. Yang pertama kita menyampaikan pendapat masing-masing, nilai apa yang harus disepakati. Kalau tadi misalnya dilarang membuang sampah, berarti menjaga kebersihan. Mencatat, kemudian mencatatnya.
Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat apa tadi yang positif ya? Ini contohnya. Jangan membuang sampah sembarangan, berarti menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Jadi tidak ada kalimat jangan, ya, itu jangan dihindari. Kemudian diskusikan bersama-sama, kemudian dimasukkan dalam keyakinan kelas, kemudian meninjau kembali keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama, meninjau ulang, dan kemudian meletakkan keyakinan tersebut ke semua warga di sekolah. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh keyakinan. Bisa dibaca. Nah ini juga penting. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu ada. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kasus Bu Yeni tadi balik lagi ya. Berarti Bu Yeni ini sebagai penghukum. Karena Ibu Yeni menghukumnya secara fisik. Hukuman kalau penghukum itu bisa verbal, bisa dari kata-kata, menghardik, memarahi dengan nada yang tinggi, atau dengan parah lagi kita perkecap pinggang sambil nunjuk wajah siswa. Awas kau, itu dengan kata awas. Kalau kau ini, itu kalau posisi penghukum. Kita sadarkan sama-sama nanti Bu ya, Bapak Ibu ya. Kita selama ini sebagai apa? Nanti saya minta pendapatnya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Misal, Ibu Bapak Ibu ngajar dalam kelas. Ada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, malah dia tidur, malah dia main HP. Kemudian Bapak Ibu tegur dengan nada yang lembut. Nah, kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Tolonglah, nanti saya kena marah dengan kepala sekolah. Nanti apa yang dikatakan dengan kepala sekolah? Itu berarti membuat rasa bersalah. Jadi bukan mencari solusi, malah siswa itu akan merasa minder seperti itu ya, akan merasa terpuruk, malah tambah terpuruk dengan kesalahannya kalau kita posisi seperti itu. Nanti saya tetap dimarahi oleh kepala sekolah, tolong nggak ya agak kerjakan. Nah itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Sudahlah, sini. Nanti nilai kamu aman. Kamu terlambat hari ini ya. Oh ya, ada siswa tadi ya. Sudah. Nanti untuk dibuat di buku tadi tidak akan saya buat di situ. Itu berarti posisi teman. Posisinya seperti teman-teman biasa. Itu tidak baik menurut saya. Yang keempat pemantau. Nah sebagai pemantau ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau pemantau misalnya Ibu Mega, dia tidak buat tugas. Jadi Ibu Mega tadi bertanya dengan siswa, kenapa kamu tidak buat tugas? Karena saya kemarin sudah pulang sekolah menonton Bu. Oh iya, sekarang nanti saya tunggu sampai pulang sekolah jadi jangan pulang dulu. Ya, jangan pulang dulu. Nanti silakan Bapak tunggu sampai selesai. Jadi butuh pengawasan. Jadi kita harus mengawasi kan. Jadi mengawasi siswa itu sampai selesai. Itu namanya posisi pemantau. Ya. Cirinya mengawasi. Dan yang paling bagus adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini kita mencari solusi bersama dengan siswa. Nah sekarang jujur Bapak Ibu ya, sekarang Ibu Dewi, selama ini Bu Dewi dari kelima itu mana yang Ibu lakukan? Jujur saja. Baik, menurut aku kalau sudah saya lakukan sepertinya nomor 3, mengontrol murid dengan rujukan. Misalnya kalau ada tugas, saya mengatakan bahwa kalau tidak dikerjakan nanti nilai di absen akan dikoreksi ya, dikoreksi oleh atasan seperti maka kurikulum gitu. Jadi ketahuan nilainya.
dilanjutkan. Iya, begitu. Terima kasih. Lanjut Bu, kira-kira. Terima kasih. Kalau saya sendiri sepertinya yang nomor 1. Biasa, iya, biasa yang saya lakukan kalau tidak ada yang mengerjakan tugas, saya kasih catatan yang lebih banyak atau soal yang lebih banyak. Oke, Ibu Melisa, silakan Bu Melisa. Terima kasih Pak Melki. Kalau saya itu yang paling sering posisi kontrol yang sudah saya lakukan itu yang nomor 1, sama seperti Bu Mega. Jadi apabila misalkan siswa tidak mengerjakan tugas, saya akan mengancam. Kalau hukuman fisik itu tidak kayaknya. Jadi saya akan mengancam itu dengan keterangan kehadiran. Jadi di situ saya buat apa keterangan kehadirannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Berarti rata-rata selama ini ternyata kita semuanya di posisi penghukum. Saya ada guru piket, ya guru piket terlambat sudah bersihkan WC, sudah itu bersihkan sampah. Sebenarnya tidak boleh. Ya kira-kira konsekuensinya seperti apa tadi, balik ke konsekuensi ya. Posisi apa yang paling bagus itu sudah dikasih bintang ya. Posisi manajer. Bagaimana kalau saya posisi manajer? Ya kita ajak siswanya, kita tanyakan kesalahan itu merupakan hal yang biasa ya. Kita tanyakan juga kenapa alasan melakukan hal seperti itu. Mungkin ada alasan siswa kenapa melakukan itu. Kemudian kita tanya lagi bagaimana supaya tidak terulang lagi. Apa yang akan dilakukan? Itu namanya posisi manajer. Jadi secara otomatis siswa itu menemukan sendiri solusinya. Kita hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan bermakna menuntut siswa itu supaya bisa mencari solusi sendiri. Ini ya Bapak Ibu. Dan apa kita belajar? Nanti kita contohkan. Belajar bagaimana di posisi manajer itu. Nah ini. Sampai kapanpun kamu contohnya ini. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Apa yang terjadi? Penghukum ya. Penghukum. Saya merasa kecewa dengan hari ini. Sebenarnya apa ya? Merasa bersalah ya. Jika masih belum mengerti nanti saya bantu. Saya teman ini. Ya, peraturannya apa? Berarti ini pemantauan. Jika tidak bisa, yang ini dulu. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Berarti ini adalah restitusi. Nah ini ya. Nomor 5-nya yang tadi ya, yang terakhir tadi. Betul dari penghukum, pemberasa bersalah, pemantau, manajer. Posisi yang paling tinggi adalah manajer yang harus kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu, ini tentang segitiga restitusi. Nah ini kasus Ibu Yeni tadi terlambat ya, tidak buat tugas ya Bu. Nah, coba kita praktekkan nanti bagaimana kalau kita menyelesaikan siswa yang tidak buat tugas tadi dengan tiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya siswa lagi berkelahi, kita ajak siswa tadi, kita langsung bentak siswanya. Kamu ini berarti jangan. Karena posisi siswa itu lagi emosi, tidak stabil. Jadi jangan mereka lagi emosi itu mana bro? Kapan selesai? Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing siswa itu supaya emosinya redam. Contoh, kita kasih kesempatan dulu berdiri, diam dulu, baru kita tanya, ya, kita tanya, kenapa kalian berkelahi? Nah, aja. Ini Pak. Karena saya baru dulu ini. Nah, apakah berkelahi itu merupakan kesalahan? Ya, kesalahan Pak, misalnya. Apa-apa. Kesalahan itu manusiawi. Kita tidak seperti itu. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya pun sebagai guru sering melakukan kesalahan. Namun, misalnya seperti yang tadi ya, bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita buat seperti itu. Nah sekarang pas
Oh, Bu. Kita tanyakan dulu. Karena saya kemarin kalau lagi sekolah langsung main game. Nah, sekarang saya tanya lagi. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Kira-kira keyakinan kelas apa, Bu Yeni, kalau tidak bawa tugas? Komitmen lebih ke apa? Komitmen, tanggung jawab. Nah, biarkan siswa itu nanti menjawab sendiri. Kira-kira keyakinan kelas apa? Atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa dalam kelas? Sudah disepakati, ada Bu misalnya. Keyakinan kelas apa? Apa tadi, tanggung jawab atau komitmen dalam mengerjakan tugas. Oh ya. Nah sekarang kalian, apakah tanggung jawab itu penting untuk si kalian? Untuk siapa tadi misalnya? Si Budi misalnya. Oh penting Pak. Dengan tanggung jawab, dengan disiplin kita pekerjaan tidak menumpuk dan lain-lain. Nah kemudian selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan setelah supaya kesalahan kamu tidak terulang lagi seperti itu? Nah, itu masuk dalam validasi tindakan yang salah, ya. Kemudian kalau menanyakan keyakinan tadi yang terakhir ya, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas, itu bisa dipraktekkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah sekarang kan Ibu Yeni, kita terapkan segitiga restitusi. Kasus apapun, ya, mau terlambat, mau dia tidak mengerjakan tugas, dia berkelahi dengan temannya, kita pakai yang ini. Menstabilitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, ya ini. Kalau validasi tindakan yang salah tadi, kamu punya alasan pasti melakukan hal itu yang validasi tindakannya. Kalau menanyakan keyakinan kelas, tadi sudah saya contohkan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan yang kamu langgar itu apa? Dan supaya tidak dilakukan lagi, apa yang Anda lakukan? Itu dalam menanyakan keyakinan. Nah ini terakhir Bapak Ibu ya, dalam menerapkan disiplin positif, ternyata menjadi seorang manajer itu menuntut peserta didik untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah mulai dari sekarang harapan saya setelah mendapat pengetahuan pada hari ini, Bapak Ibu sudah bisa menerapkan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru dan bisa memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman, aman, siswa senang, siswa bahagia, dan menjadi mandiri, juga merdeka dan bertanggung jawab. Itu bisa ya Bapak Ibu, belajar dari hal yang kecil dulu ya, kita bertahap seperti itu. Oke, kembali lagi kita refleksi terakhir. Kita tolong salah satu dari Bapak Ibu guru untuk merefleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengetahuan pada pemaparan saya hari ini tentang disiplin positif. Silakan. Ada dulu. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira setelah seperti ini, setelah saya paparkan materi tentang disiplin positif, saya dapat ini, selama ini saya salah misalnya. Itu namanya refleksi. Ada Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Yeni. Ya silakan apa Bu? Ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Menyangkut dengan apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ternyata dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Melki, bahwa apa yang saya lakukan berupa hukuman tadi itu salah gitu Pak. Bukan hal yang baik untuk diterapkan ke siswa. Jadi dari pemaparan ini saya belajar bahwa selama ini ternyata posisi saya ini sebagai penghukum seperti itu. Yang baik itu yang seharusnya yang saya lakukan itu
tidak boleh langsung menjudge siswa tersebut atau memberikan langsung sanksi terhadap siswa tersebut. Jadi mungkin itu yang saya dapat dari pemaparan hari ini. Terima kasih Pak. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Yeni. Satu lagi mungkin Pak Thomas, mungkin silakan. Terima kasih. Saya refleksikan yang terakhir saja Pak, tentang keyakinan kelas. Ya kan, kebiasaan kita di kelas yang lama ini masih membuat kesepakatan kelas, dan di situ masih terdapat nilai-nilai yang negatif, seperti dilarang ngomong sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, yang saya dapatkan adalah bahwa ternyata hal ini juga belum maksimal, dan kita diminta untuk membuat seluruh kegiatan kelas tersebut berupa nilai-nilai yang positif. Berarti ke depan kami akan belajar untuk menerapkan ini. Jadi di kelas kita akan buat kegiatan kelas yang mulai dari kesepakatan kelas, nah kemudian berubah menjadi kegiatan kelas yang positif, dan hal ini berharap nanti disadari atau bersumber dari anak-anak tersebut. Artinya bukan hanya kita menulis atas kehendak dulu sendiri, tapi memang sumber dari kegiatan kelas tersebut adalah yang dari hati masing-masing siswa di kelas kita. Terima kasih. Dengan Ibu Yeni juga, oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah merefleksikan dan Bapak Ibu sudah memahami tentang pemaparan hari ini sebagai bentuk tugas saya diseminasi tentang pemahaman modul 1.4 yaitu disiplin positif. Bapak Ibu dari sini sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila pemaparan saya tadi ada kesalahan, dan mari kita bergerak ya, mari kita bergerak bersama-sama walaupun hal yang kecil untuk